So far kalian paling susah main sama siapa? Waduh, So far, Ray. Ronald Steven, Oke, obviously. Ronald. Mas apa nih? Eh, Ronald Steven pas susahnya acara apa? untuk semua acara. Nggak, susahnya adalah maksudnya satu hit sikup-sikup ada detail-detail hit kayak gitu karena menurut gue lebih susah ngapalin hit daripada ngapalin tutti. Iya, Karena benar. karena kalau kita kan instrumen perkasif ya, walaupun sebenarnya ada notnya juga. Kalau misalnya buku topi itu ada notnya. Cuma kalau misalnya tutti yang gitaris sudah sibuk banget tuh, kita di snare aja juga bisa gitu sebenarnya. Kalau misalnya Ya. mau kejar tak kayak gitu. Cuma kalau hit lagi main enak-enak tiba-tiba ada hit deh. Wah, lupa Bang, maaf. Jadi gitu lagi kan. Ya. Itu satu susah. Yang Padahal itu kedua, kunci ada buat Iya. buat nge-hook-nya tuh. Iya, sama menurut gue yang paling susah adalah ada beberapa hit yang mesti diantar pakai fill in gitu misalnya atau ya pakai fill in. Kadang yang paling susah itu menurut gue adalah pemilihan fill in-nya. Berarti Yes. emang apa ya? Kadang-kadang ya kalau main drum memang kita harus jangan mikir lah ya, kan banyak banget yang ngomong kayak gitu, jangan mikir, kalau main lo ngalir aja. Tapi ya harus tetap mikir juga sih, karena Iya. menurut gue kita yang menentukan bunyinya di depan nanti Ya. gitu kan. Jadi Ya. kayak kadang gue kalau misalnya lagi main udah verse pertama, gue suka mikir ini apa yang terjadi ntar ya di bridge ini. Biasanya ada hantu-hantu ini nih. Ini gue mau ngapain di sini? Biasanya gue suka mikir gitulah, suka mikir sebentar seiring berjalannya si lagu itu. Dan emang kadang-kadang soalnya gue kalau misalnya selesai main terus kebetulan misalnya ada rekamannya gitu, gue suka cek, oh gue suka gini ya, gue suka evaluasi diri sendiri gitu, kenapa harusnya gue nggak kayak gini gitu, karena kayak ini kayaknya keramaian deh kayaknya untuk lagu kayak gini, untuk penempatan fill in di sini kayak kurang cocok gitu, karena menurut gue yang emang paling susah itu salah satunya ya pemilihan fill in juga, karena itu menentukan dinamiknya juga. Padahal si lagu ini sebenarnya belum yang moodnya belum yang naik banget, tapi kitanya udah mau sibuk gitu. Yes, Tapi yes. pada saat itu kita nggak ada penyesalan gitu ngeluarin itu, kayak keren-keren aja. Tapi pas di rumah gitu udah cuci muka, udah ganti baju, lihat rekaman, kok gini ya? Kok jadi agak kurang nih. Oke, nggak gini deh. Ya next lah. Akhirnya positifnya adalah gitu jadi bisa apa ya? Maksudnya bisa nggak ngelakuin itu lagi lah. Maksudnya bisa lebih belajar lagi dari yang sebelumnya gitu. Bahwa nggak apa ya? Maksudnya nggak segampang itu untuk fill in gitu. Fill in tuh punya banyak banget bahasanya gitu, dan untuk musik-musik tertentu belum tentu fill in A cocok, belum tentu fill in B cocok untuk musik ini. Sama yang paling susah menurut gue adalah kalau di Mas Ronald, karena kebetulan kita alhamdulillah udah sering main, udah sering kerja sama bareng, dan yang terakhir menurut gue yang susah adalah bawa diri kita untuk ke lagu itu menurut gue. Kadang kita udah dapet hitnya hit segala macam udah dapet, terus detail udah dapet, tapi gue ngerasa masih kayak gini gitu, belum kayak gini. Jadi kayak masih apa ya, gue tuh belum ngeblend gitu, gue belum grip sama lagu ini, kenapa ya kayak gitu. Itu yang paling susah. Dan kadang walaupun juga kadang gue juga suka nanya sama Mas Ronald kayak aman nggak Mas, tapi guanya ngerasa kayak kok gue belum jadi satu ya sama lagu ini, belum kayak kenapa ya, emang harus dianalisis dari awal lagi, lagunya kayak gimana, dinamiknya, moodnya gimana. Dan
main drum itu juga menurut gue harus tenang juga sih. Kalau ketika kita lagi ketemu aransemen yang susah, mindset kita juga harus kita atur. Jangan semuanya riwah di sini gitu. Ya, ya. Musiknya udah riwah, tapi kitanya juga riwah, jadi kelimpungan juga. Emang harus tenang juga, harus ya itulah, kita harus kenalin lagunya juga. Kita harus apa ya? Maaf ya. Kalau menurut gua bisa visualisasiin lagunya itu penting juga sih. Yes. Lagu ini tuh ceritanya apa sih? Kayak message-nya tuh apa sih? Menurut gua gitu. Jadi ketika lo mainin lagu itu akan terasa lebih nyaman menurut gua. Actually buat lagu ballad juga sih itu susah minta ampun. PR ya. Mantap. Gila tepuk tangan tuh. Yeah, man. Damn. Yan, Yandi apa Yan? Statement. Hah? Paling susah main sama siapa? Paling susah main sama Om Bontot sih. Yes. Om Bontot soalnya dia perfect banget sama tempo. Dan lagunya susah banget kan. Dan gue temponya stabil banget nih. Jadi gue stabil banget gue nih temponya nih. Tapi sorry, gue mau nanya. Ah. Ini hal yang wajar nggak sih ketika, mesti kita tuh ada beberapa drummer yang mempunyai karakter, salah satunya adalah si dia ini emang maju gitu temponya. Ada yang mainnya di belakang. Gitu ya. Itu sebenarnya wajar nggak sih? Wajar aja nggak sih? Iya Asal sebenarnya konstan sih nggak apa-apa. asal konstan Kalau iya maju, bener. bisa maju terus jangan maju mundur kan. Jangan Iya, maju jadi- mundur. Kalau pengen dicepetin, cepetin aja. Tapi Iya, stabil. Iya. Iya. Oh. Jadi gue Ibaratnya kan kalau di rekaman tinggal ditarik kan kalau mau aman. yes bener. Jadi gue emang Kenny kan, Aronoff kan selalu agak di depan tuh mainnya, tapi asik-asik aja dia. oh iya bener. Nah, Sempat lihat juga. soalnya suka berasa kan, ya itu manusiawi juga sih sebenarnya ya. Iya. Maksudnya ada yang maju, ada yang di belakang. Kadang juga susah juga sih ngontrol adrenalin ini. Terus ya Tapi kan kondisinya lo sekarang kan kayaknya hampir 90%, mungkin 100% pakai sequencer semua kan? Iya Iya, bagus Klik kan banget. Cuman kan semuanya kan? kalau Om Bontot nggak untuk project yang kayak Ethnomission, gue waktu itu pernah gantiin Demas di Ethnomission tuh kan nggak pakai kan. Terus ada pemain gendang. Jadi Iya, itu iya, susah iya, banget. iya. Dan gue kan orangnya agak rushing kalau main drum. Jadi, sama juga, gue juga di Iya kan? depan. terus Om Bontot sama Om Indro itu orangnya perfect banget temponya. Jadi Iya, iya, emang bener. kayak jadi gue lari dikit ditarik ke belakang lagi. Nah karena fokus mikirin tempo itu jadi sama hit dan tuti-tutinya kadang-kadang kelewat karena itu dia harus go bagi on. dua. Ada tutinya, ada temponya. Wah, itu sih yang buat sulit. Dan waktu itu yang buat sulit disuruh main kenong kayak Demas. Wah, gua anaknya independen banget tuh ya. Waduh. Langsung Independen banget tuh gua tuh. Jadi langsung jungle dong lu berarti ya. wah, parah. Ini Kalau yang sama Mas Bontot, Ethnomission sama apa? Bertiga pernah gantiin, Bowie? Nggak bertiga, Ray. Lu pernah kan, Ray? Pernah sekali. Bertiga. Oh, Itu sama main sama ini. mereka juga harus bawa baju ganti tuh langsung. Buset, basah. Basah, Kutu. bener. Susah juga. Bener. Nggak, kalau gue bertiga. lihat Topati bertiga kan lebih Iya. lebih ngutamain soulful-nya kan. ya. Gue bilang si Bowie juga, ya sorry bukan perfect tempo juga gitu, tapi emang soalnya emang dapet gitu loh. Cocok. Ya emang Ya, tergantung attitude-nya gitu. musik berarti mungkin ya. Iya, Ya. dan itu sebenarnya gue sadari itu tantangan yang beda lagi sih. Itu berbeda lagi tantangannya. Jadi ya main sama Om Bontot Iya, tuh udah nomor 1 deh paling susah menurutku. Yang Ethnomission ya, apalagi soalnya Demas kan bener-bener independennya jalan banget kan. Udah main pedal, terus main kenong, terus dia main gendang, main apalagi kayak rebana gitu. Apa ya namanya, lupa gue. Darbuka. Bukan Darbuka. Ya, situ Dito. Bukan. Sama kalau boleh nambahin, susahnya ketika kalau boleh Rio anjing nih.
Kalau boleh nambahin. Gue takut lupa. Nggak boleh kasar di sini. Ya. Anjing. Oh. Aduh, anjir. Sama ketika kita ketemu, kita main bareng sequencer, kita ketemu sama klik yang Berubah-ubah. seperlapan sama seperempat, itu juga bisa lain tuh rasanya. Itu juga bisa apa ya? Bisa ada beberapa lagu yang harusnya temponya seperempat aja, ada yang seperlapan gitu. Kadang kalau biasanya kita kalau nggak tahu sih ya, kalau gue kadang-kadang kalau lagu ballad udah temponya udah lumayan lambat banget, gue suka minta temponya jadi seperlapan. Iya, double time gitu. Cuma kadang-kadang kalau misalnya kita minta double time, nafasnya jadi lain juga. Iya. Itu juga Jadi rada ke depan jadinya kan. Iya. Terus sama juga gue pernah kena waktu itu di main sama Mas One. Waktu itu nggak pakai sequencer deh, kalau nggak salah lagu ada lagu ballad yang nggak pakai sequencer. Itu juga susah banget tuh. Itu juga itu harus bisa apa ya? Misalnya penting juga harus ngenalin yang nyanyi juga sih. Dia nyanyinya kayak apa ya? Dia kalau nyanyi mundur apa lebih stabil atau kayak gimana? Kadang gue pernah si penyanyinya udah mundur, udah agak ke belakang gitu, gue masih santai aja gitu, stabil aja dengan tempo gue yang menurut gue bener itu. Akhirnya kena deh waktu itu, kena sama salah satu basis yang gue suka juga di Indonesia, Om Yus, bilang ke gue, lihat penyanyinya juga, harus lihat penyanyi juga, jangan terlalu dipaksa untuk stabil tempo ya, harus lihat dia juga ketika dia agak ke belakang, kita juga harus coba ikutin dia dulu, ntar kita tarik lagi. Nah itu menurut gue salah satu yang susah juga. Ya, benar-benar. Rio, paling susah sama siapa yo? Gak ada yang susah mah. Woi, Alis, sweet. Kamu orang senyum gue nggak? Ale. Weh. Gue jelasin dulu. Emang saya nggak ada. Gue jelasin dulu. Emang artis yang goringin ada yang susah? Kagak ada yang susah, Nyet. Cuman kayak gini nih. Iya, kagak ada yang susah Isyana, kagak ada yang susah Tompi, kagak ada yang susah siapa kayak gitu. Nih, tapi singkat aja ya, pengalaman gue tuh, gue pernah 1 kali doang nih main sesekalinya, tapi gue ngerasain ini kayak lumayan paling beda nih. Ada yang pernah main sama Sandi Sandoro gak sih? Pernah kan pasti, yang dia sendiri. Itu gue ngerasa susah banget, dia men. sendiri belum. Susah banget itu, kayak susahnya tuh gini. Drummer yang dia sendiriin dia kan Agung Exo. Jadi mungkin kayak waktu itu gue bilang kayak tesnya bule banget. Jadi tuh kita nggak boleh terlalu mainnya macam-macam kayak gitu. Jadi bener-bener pocket rhythm. Terus nggak mau tuh, dia nggak suka tuh bunyinya yang terlalu bersih, clean tuh, yang kayak agak merah, agak jorok. Nah jadi waktu itu Agung Exo emang cocok banget nih. Waktu itu gue pikir kayak dia ini cocoknya kayak paling kayak Bowie kayak gitu ya. Terus gue kasih yang tight gitu kan, main kan. Gak suka tuh kayak gitu. Wah, rada lain juga nih. Habis itu fill in secukupnya. Itu menurut gue selama ini yang gue selalu ingat. Gue cuma sekali tuh pernah manggung, dan bener-bener manggung yang khusus sama dia doang ya. Waktu itu bawain full set sekitar 10 lagu. Jadi kayak bener-bener, yuk gue gak mau terlalu ada feel di sini. Habis itu kayak mainnya kalem aja, gak usah terlalu full power. Ngotot. Juga tuh. Iya, terus pengennya soundnya yang kotor. Sebenarnya bisa lebih kotor lagi nggak? Jangan terlalu gitu. Itu susah, main itu susah banget. Kayak anjir, kayak mesti tua dulu kali ya, mesti dewasa dulu kali ya bisa main kayak enak kayak gitu. Mesti tua dulu. Iya, karena kalau ngelihat si Agung Exo emang cocok banget. Abis itu kayak lu denger di musik everywhere deh, Sandi Sandoro. Nih diiringin Agung Exo tuh enak banget main, dan kayak anjir susah juga main kayak gitu ya. Iya. Itu udah sih ya, sekarang sih ya kalau misalkan sama session dan segala macam ya gue nggak bilang mereka gampang ya main sama
main sama siapapun tuh ada kesusahannya masing-masing. Cuman yang menurut gue yang sampai sekarang gue juga masih merasa anjir susah banget ya nggak secara teknis itu sama Noah gitu. Terutama mungkin yang diceritakan Ray, yang diceritain si Yandi tadi. Kalau sama Noah tuh lebih kayak gini men, kayak misalkan workshop bikin lagu baru, habis itu suruh bikin pattern drum. Jangan kayak gitu, ini kayak lagu yang lama karena saking banyak repertoarnya dan bahkan yang sudah terkenal kayak gitu. Lu bikin sesuatu yang baru dan nggak mungkin ribet-ribet kan kalau band pop ya. Tapi harus beda sama yang lainnya. Itu tuh motor otaknya sumpah itu jauh lebih dari Oke. gitu. Itu tuh kayak susah banget. Kayak gini kayak gimana? Jangan kayak lagu ini katanya. Susah juga ya. Makanya tuh susah tuh untuk Belum mencari kayak lagu gini hit deh. semua tuh. Iya, misalnya kayak gini deh. Enggak terus lu bilangin gitarnya jangan gitu juga gitu. Jangan sama juga sama yang lu. Kayak gini deh, misalkan kayak lu gini deh, misalkan lu ngehafal tuti ya, itu gampang kan, ngehafal singkup, oke, lu bisa hafal dalam beberapa jam kayak gitu. Mungkin nggak usah berapa jam, berapa menit. Bisa nggak Hendy bikin pattern drum kayak nakal, tapi bikin yang sebagus itu dalam waktu singkat? Gue yakin pasti butuh waktu. Cepat. Lah, Hendy itu yang diambil di rekaman itu outtake semua. Oh gitu. Yang dia soundcheck itu dimasukin semua jadinya. Yang dia tag nggak ada yang dipakai. Aduh. Gitu ya. Enggak, tapi Ya. kalau gua sama Gitu Brian juga. sebagai anak band ya yang sebagai yang punya band, tantangannya emang di situ. Maksudnya Banget. Dan itu susah banget. bikin pattern buat sebuah lagu gitu. Bukan ribet ya, tapi emang gimana caranya orang bisa kenal lagu itu dari ritme lo gitu loh, dari intro drum atau segala macem. Itu emang tantangannya emang beda lagi tantangannya gitu loh. Om Eca ada tambahan nggak Om Eca? Eca nggak ada. Eca tuh banyak. Eca nggak ada job susah kayaknya nih. Gak ada dia. Ada dia. Sama kayak gini deh, sama Santai. kayak gini deh. Fill in-nya Yofi begitu tak Itu baru mau ngomong. Iya kan? Maksud gue lebih susah mencari fill in yang bisa diingat orang daripada lo mesti ngapa tuti yang susah. Setuju nggak? Benar. Yes. Tepuk tangan. Yeah, man. Great. Damn. Memang apa namanya, kalau kita cenderung fokus ya sama skill dan chops dan lain-lain, jadi kadang lupa aspek yang ini tuh ya, bikin sesuatu yang ikonik gitu. Nah, memang di zaman aku besar dulu, Cela, yang ikonik itu sesuatu yang ada di album gitu, sesuatu yang udah dijual. Tapi di dewasa ini tuh, apa yang kita mainin di Instagram aja, orang bisa kulik gitu kan, itu bisa jadi ikonik buat mereka gitu. Bahkan beberapa orang kayak ngomong, wah Kak, gue inget tuh yang lu mainin pas di sini, lihat rekamannya di mana, YouTube, gila mereka bisa ingat gitu. Artinya kayak setiap hal yang kita mainin di mana-mana tuh jadi penting gitu kan. Nah makanya ya berusaha untuk bikin pattern yang asik sih, berusaha untuk bikin fill in yang apa ya, yang berdampak lah gitu buat penyanyi, buat musisi yang lain. Actually sebagai drummer kan kebahagiaan terbesar kita adalah ketika kita do something terus orang lain tuh ngerasain efeknya gitu kan, mereka nengok, ketawa gitu. Jadi ya, well itu sih yang akan selalu menyenangkan gitu. By the way, kalau main paling susah, aku harus bilang Mas Bujana sebetulnya. Makanya aku kagum banget sama Yandi bisa ingat dengan mudah semua aransemennya itu. Oh enggak, aku ngasal Kak. Mas Bujana tuh ini siapa? Dunia Kalau Bujana gua rasain rasanya ya yang susah ya. Iya, dan ini sih bukan cuma hitungan tapi ya betul. Yang tadi sempat Ray bahas gitu, gimana caranya main susah tapi kita masuk gitu, bikin enak kan, karena main 7/8 anak grade 1 juga bisa tuh agak papan 7 gitu kan, cuman meminjam istilah Mas Topati tuh jangan sampai tiap singkup tuh kayak dijedotin kepalanya gitu kan, tuh agak papan 7 gitu kan. Ya. Dalam bahasa awamnya mungkin gimana biar nggak kaku sih, gimana biar kasarnya orang-orang awam tuh nggak tahu ini tuh odd matters, biar orang-orang awam tuh nggak ngerti barusan tuh singkup gitu, biar mereka tetap bisa get gitu kan. Itu kayak lagu ini tuh, Ca, gue tahu tuh, lagu 7 Days tuh kan 7/8 kan? 5. 7, judulnya aja 7. Nah, gua ada pengalaman. Tapi gua ada pengalaman ya, main lagu Sting 7 Days. Waktu gua main ngiringin orang dulu, adalah penyanyi kafe gitu ngiringin. Legend penyanyi kafe, penyanyi jazz. Itu gua hitung 5, dia bilang itu main 7.
itu main 7. Judulnya aja 7 Days gitu ya. Gue sampai debat, ini 5. Mas, ini 5 hitungnya. 5/8. Enggak, itu 7. Wah, gue bilang. Anak mana Mas? Ini Mas. Gimana? Samperin aja tuh. Tapi Pak, ya itu salah satunya tuh 7 Days ya. Sting tuh, Vini gila sih emang isinya. Gila banget, parah. Ya contohnya kayak gitu ya berarti ya. Cak, maksudnya 5 tuh berasa nggak kayak 5 jadinya kan gitu. Iya, maksudnya kalaupun kita tahu itu 5 tapi kayak nggak terkesan sok dibikin susah gitu. Justru gimana caranya membuat yang susah terdengar mudah gitu kan. Yes. Iya. Yes. Keren. Benar banget. Ya, jadi session aku yakin tantangannya selain ngafal materi juga gimana caranya bisa berbaur, cara nongkrong. Nah, aku pikir nih 3 orang Itu juga penting. hari ini sih asik-asik banget nih untuk jadi teman, untuk jadi anak nongkrong yang Amin. makanya mereka banyak banget yang ngajak, ya kan? Amin. Kayaknya gue kurang nongkrong deh, gue anak rumah gue. Yo. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan gue selanjutnya nih. Iya. Kalau misalnya ada teman-teman di sana nih yang nonton ini dan mereka lagi istilahnya lagi mencari jalan lah gitu. Itu Jadi session. cara buat dapetin job itu tuh kalau kalian tuh gimana sih? Kalau band kan jelas bikin band gitu ya. Kalau misalnya Session, ya. kalau untuk job untuk yang session gitu tuh cara masuk ke situnya tuh gimana sih? Oke. Si Ray. Mana? Yan. Yandi dulu. Iya Oke, nih, gua mulu. Lempar job ya. Biar lo ada Lempar job ya. pandangan ya. Biar lo ada Lempar job ya. Gua tahu. Lempar job ya. Sebenarnya yang paling penting networkingnya sih. Jadi Stop. banyak banget harus ngumpul di segala komunitas musik. Kan dikira bercanda, ngambek. Ya. Networking, jaringan internet tuh ya. Ya. Jadi networking, memperbanyak link, ketemu orang dan di pandemi ini sih sebenarnya sangat bagus untuk memaksimalkan media sosialnya kan. Media sosial kalian harus sangat dimaksimalkan. Pandemi. Ya kan? Gitu. Ya berarti media sosial berperan penting banget ya. Ya, jadi media sosial tuh sangat berperan penting. Maksimalkan media sosial kalian. Siapa tahu bisa ketemu orang-orang baru di situ. Siapa tahu ketemu orang, diajak. Ya dari situ kan bisa kemana-mana dan makin luas lagi kan. Good point. Mantap. Ray. Challenge, yoi. Challenge, gue jadi main chess kan. Pas banget nih gue. Kalau Ray, gue mau nanya nih, Ray, dulu kan lu berangkat dari idola cilik ya. Dan gue waktu itu kalau gue punya cerita unik buat 2 orang yang menurut gue spesial. Waktu itu Ray sama Dana. Kejadiannya tuh sama persis. Dulu tuh Dana pernah kecilannya masih SD apa ya? The Voice. Itu The Voice, Dana Kanda. Kecilannya dia pernah main ke kamar gua, main drum gua. Tapi kan karena waktu itu gua juga masih muda, gua masih emosian, Dana masih anak kecil, gua marahin. Dan jangan gini. Dia kan ya tau lah anak kecil kan megang drum udah pula pokoknya udah. Gua waktu itu masih muda gitu. Terus kejadian kedua nih terjadi sama Ray. Mungkin Ray nggak tahu. Okay. Waktu itu gue inget Sheila main di Idola Cilik. Terus orang RCTI-nya datang ke gue. Mas Brian, maaf Mas, mau minta izin boleh nggak? Nah, ini ada peserta namanya Ray, dia mau demonstrasi drum. Waktu itu. Wah. Boleh nggak pakai drumnya? Nah, gue karena waktu itu. Gue juga digituin tuh dulu. Karena gue waktu itu waktu itu tuh kalau nggak salah abis jobnya pokoknya rapat deh tuh jadwalnya. Jadi gue nggak berani ngambil resiko supaya ada kejadian yang di luar lah, apalagi kan itu live on air gitu. Nah akhirnya waktu itu gue bilang sorry, next time deh, jangan sekarang. Nah tiba-tiba si Dana setelah gue tolak ternyata dia waktu itu ingat sampai sekarang, Mas, gue gara-gara dulu gitu gue jadi pengen main drum beneran. Wow. Oke.
Tuh Dana. Abis itu sekarang gue nggak tahu Ray tahu apa enggak ya. Cuman waktu itu gue langsung mikir anjing Ray gue tolak sekarang jagonya minta ampun juga gitu. Jadi gue mikir nih wah bahaya nih kalau gue nolak orang main drum. Memang orang kalau ditolak tuh jadi lebih dewasa, Mas. Abis ditolak tuh belajar sesuatu. Ya, itu Rio. Iya. Apa-apa. Kalau mungkin Gua waktu itu minjemin Ray drum, lu mainin lagu nakal ya doi, kemarin ya? Waktu itu. iya, gue ingat ya. Wah, dikasih double pedal lagu nakal. Burak. Nah, itu yang mau gue tanya Ray. Lu kan berangkat dari Enak idola banget cilik tuh. drumnya. Ray. Lu berangkat dari idola cilik, tiba-tiba lu bisa masuk ke dunia session drummer yang kelas A gitu ya. Itu pintu pertama kalinya tuh di mana, Ray? Menurut gue ya, sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu juga kalau gue itu sebenarnya